Hai Sobat YouTube, sebelum kita mulai videonya jangan lupa di subscribe dulu. Habis itu mari kita berdoa buat kalian biar kalian mudah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Di sini kita akan membahas tentang pasir yang mematikan dan rombongan-rombongan hewan. Siapa sih di sini yang suka liburan ke pantai? Pasti kalian semua suka dong liburan ke pantai. Nah, pantai ini sangat berbeda dengan pantai yang lain. Pantai ini bisa menimbun ribuan orang, bahkan lebih, karena pantai ini sangat pantai berbahaya. Jadi ceritanya ada sekumpulan remaja yang ingin healing atau mereka lagi liburan di pantai. Di sini awalnya mereka happy enjoy dan party-party. Nah, pas mereka sampai di situ adalah kawannya ini kan mereka yang kepikiran. Kita nggak boleh megang HP di sini karena kita mau senang-senang. Jadi nggak ada yang boleh megang HP. Setelah HP mereka dimasukkan ke dalam karung dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, tidak lama kemudian kawannya ini menemukan sesuatu yang besar, aneh dan berlendir. Dia membawanya ke tepi pantai. Di situ semua orang kaget melihatnya. Kawannya ini kan mulai bertanya sama mereka, ini apa kok besar banget? Tiba-tiba kawannya bilang kayak gini, kami nggak tahu, ayolah kita buka. Nah, di situ mereka nggak tahu kalau benda itu berbahaya banget bagi mereka. Sebenarnya kalau kita pergi ke tempat yang jarang didatangi atau wisata-wisata yang tersembunyi, kita tidak boleh mengusik barang mereka. Apalagi kita di situ berbicara kotor, itu sangat tidak boleh ya guys. Karena pasti ada roh atau anak halus yang merasa terganggu yang berketinggal di situ, tetapi kita tidak akan melihatnya karena kita dengan orang itu sangat berbeda alam. Nah, lanjut cerita, keesokan harinya mereka pun terbangun dari pantai itu. Karena mereka kelelahan, di situ mereka tidurnya lagi berpencar. Ada yang tidur di villa, ada yang tidur di mobil. Nah, tiba-tiba pas mereka sibuk baca cerita, si cewek yang bernama Carly ini dia melihat burung yang terhisap oleh pasir itu. Di sisi lain ada juga nih teman si Carly yang nyawanya baru terkumpul setengah karena baru bangun tidur. Nah, dia ingin menginjakan kakinya ke dalam pasir itu. Karena si Carly udah tahu pasir itu menghisap, dia melihat burung itu terhisap. Dia langsung bilang ke temennya untuk tidak menginjakkan kakinya ke pasir itu. Tetapi temennya malah udah menginjakkan kakinya ke pasir itu. Dia nggak peduli kata si Carly ini. Tiba-tiba kakinya itu berat banget sampai payah diangkat. Kaki si Marsha ini terasa sangat berat sampai-sampai diangkat aja udah nggak bisa lagi. Tiba-tiba semua teman-temannya dan pacar si Marsha ini panik. Nah, saking paniknya pacar si Marsha ini ingin menolong pacarnya. Dia berlari ke pasir itu. Niat pacarnya ini ingin nolong si Marsha. Nah, tiba-tiba malah dia yang ingin minta tolong. Dia jatuh gitu, dia bakalan tenggelam di pasir itu. Ujung-ujungnya si Marsha dan pacarnya ini pun terisap ke pasir itu. Mereka tidak menyangka dan mereka pikir itu seperti mimpi bagi mereka. Karena barusan tadi malam mereka itu happy-happy enjoy the party. Nah, kejadian itu mereka ingin menelpon ke kantor polisi. Tiba-tiba mereka berpikir kalau HP mereka itu udah dikumpul dan dimasukkan ke dalam mobil. Nah, di situ juga semua temannya ini menyalahkan si Ken yang dia nyuruhnya masukkan ke mobil. Ternyata pantai yang mereka datangi itu udah dilarang nih sama orang-orang yang ada di situ. Pantai itu nggak boleh dimasukin siapapun karena pantai itu udah dinamain pantai yang udah mati totalitas, nggak ada yang boleh masuk. Tapi mereka tetap masuk dan nggak peduli sama larangan. Mungkin ini karma ya bagi mereka. Dan di situ juga mobil mereka tiba-tiba nggak bisa nyala dan rusak. Karena si Carly penuh rasa penasaran. Di situ dia menjulurkan tangannya ke pasir itu. Ada apa ya di dalam pasir ini sampai-sampai separah itu penghisapnya. Tiba-tiba ada sosok, yaitu bayangan seperti benang putih. Di sisi lain, teman mereka yang gendut kayak Sumo ini tertidur di dalam tong sampah. Nah, tiba-tiba pas dia mau bangun, dia mau ngawasin badannya dari tong sampah itu. Tetapi temannya berteriak untuk jangan bergerak badan, kalau nggak dia bakalan terjatuh. Akhirnya si gendut ini berhenti untuk menggoyangkan tong sampah itu biar dia selamat. Dan dia shock banget karena dia baru tahu dari mereka kalau temennya 2 orang udah tewas di dalam pasir itu. Nah, di situ mereka mulai pasrah dan menunggu kapan waktunya pasir itu kembali seperti normal. Dan mereka juga berharap ada orang-orang yang datang dan membantu mereka mengetahui keberadaan mereka di situ dan menolong mereka. Mereka juga baru menyadari kalau teman-teman mereka semua itu udah tenggelam di pasir itu. Jadi mereka itu tinggal berenam. Temannya pas melamun dia melihat telur yang besar banget habis terbelah 2. Mungkin sosok yang ada di bawah pasir itu adalah berasal dari telur itu. Dan mereka juga baru tahu kalau teman-teman mereka itu udah hilang semua gitu. Air yang tercemar itu pun udah mulai naik. Nah, mereka langsung panik karena di dalam air itu bakalan ada lagi nih hewan-hewan yang aneh bakal menyerang mereka. Tiba-tiba si Johnny ini punya rencana.
Dia punya ide nih, dia buat ide kayak gini. Mereka menemukan papan selancar yang ingin mereka pakai tadi malam. Di situ mereka jadikan perlak, karena kalau itu barang-barang mereka nggak bakal memakannya, kecuali manusia, baru mereka hewan-hewan kecil itu memakaninya. Akhirnya ada seorang mobil yang datang dari kejauhan. Di situ ternyata itu penjaga pantai di situ. Pas udah sampai, penjaga pantainya bilang, "Kalian melakukan apa di sini? Kok kalian bisa sampai sini? Di sini banyak parasit. Kamu jangan turun dari mobil dan cepat tolong kami. Jangan banyak omong lagi. Kami sudah terdampar di sini selama beberapa jam. Kami udah nggak sanggup lagi." Nah, akhirnya si pria penjaga pantai ini, dia ingin mencoba apakah mereka berbohong apa enggak. Dia malah menginjakkan kakinya ke pasir itu. Ternyata tidak terjadi apa-apa, karena sepatu dia itu sepatu kulit, maka tidak terjadi apa-apa. Di situ dia malah mendekati mereka dan menyuruh mereka turun dari pila dan mobil itu. Tiba-tiba kunci penjaga pantai ini terjatuh. Nah, mereka menyuruh, "Jangan diambil kuncimu, nanti kamu bisa terhisap oleh parasit-parasit itu." Dia nggak percaya, dia ambil nih kuncinya. Tiba-tiba tangan dia itu udah habis guys, sampai kayak gini. Akhirnya dia pun lenyap dan terhisap oleh parasit-parasit yang ada di pantai itu. Mereka udah nggak punya bantuan yang lain. Di situ pacarnya si Kelly, agar dia punya ide. Dia punya ide, bahkan alas kaki itu penting banget biar parasit-parasit itu nggak lengket sama daging mereka. Akhirnya si perempuan ini melemparkan handuk agar ada alas kaki si cowok ini. Tiba-tiba di situ alas kaki itu nggak tepat sama sasarannya, malah terjatuh nih si cowok ini. Cowok ini malah jadi korban dan nggak jadi nyelamatin mereka. Mereka pun kehabisan ide dan mereka ingin menyeberangi tempat itu cepat-cepat. Si cewek ini langsung mengatur tangganya dan memanjangkan tangganya. Akhirnya teman yang pertama berhasil, teman yang kedua berhasil, dan teman yang ketiga bernama Rudy itu tidak berhasil. Dia terjatuh karena lukanya itu sakit banget. Akhirnya, dan di sisi lain si gendut ini malah dihisap nih sama si parasit itu, karena gentong si gendut ini bocor karena barang itu besar banget, makanya dia bisa dihisap oleh parasit itu. Nah, setelah malam hari tiba, akhirnya mereka pun berhasil menyelinap ke mobil supir yang udah meninggoy tadi. Sampai keesokan harinya pasir itu kembali normal lagi dan ada pria yang mengetok-ngetok kaca mobil dan membangunkan mereka kalau pria itu udah gak kenapa-kenapa. Dan di sisi lain pacarnya si Ruby juga meninggoy karena perutnya itu busuk guys, akibat parasit-parasit itu, walaupun mereka udah pergi jauh. Dari sini pelajaran apa yang kalian ambil? Bahwa yang seperti saya bilang tadi, kita nggak boleh pergi ke tempat yang udah dilarang, apalagi dilarang sama orang tua. Maka kita harus mendengarkan mereka. Nah, jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, dan saya akan membagikan konten-konten film yang bagus dan menarik buat kalian. Selamat tinggal.